Teman-teman, sekarang saya berada di Curug 4 Cidahu. Jadi di sana nanti di bawah pohon itu saya akan menerbangkan drone DJI Spark saya. Di sini masih banyak hutan dan tentu di Curug menerbangkan drone tentu susah mendapatkan sinyal GPS. Nah, cara menerbangkan drone di sekitar air terjun yang susah mendapatkan sinyal GPS seperti apa? Simak video ini, saya akan kasih tipsnya ya. Tips pertama untuk menerbangkan drone di sekitar curug yaitu pastikan menggunakan kabel OTG yang disambungkan dari remote kontrolnya ke handphonenya ya, karena kekuatan sinyalnya lebih bagus jika kita menggunakan kabel OTG. Kemudian yang kedua, sebelum take off pastikan dibuka dulu baling-balingnya agar bisa terbang sempurna ya. Yang ketiga, jika menerbangkan drone di curug saya selalu memakai mode tripod ya. Jadi dengan mode tripod ini drone bergerak stabil, jadi dia tidak mudah bergeser dari posisi awalnya. Itu kelebihannya kita menggunakan mode tripod. Untuk memastikan drone kita itu terbangnya stabil, kita bisa tes dulu untuk pergerakannya ke kanan ke kiri atau maju mundur dulu ya. Jadi supaya kita bisa memastikan nanti posisi pergerakan drone bisa dipastikan aman. Dan dengan penerbangan yang belum dapat GPS seperti ini, biasanya ketinggiannya masih sangat terbatas. Jika kita sudah masuk ke mode in-flight mode atau vision mode ya, kita bisa menggerakkan drone tapi masih terbatas. Nah, karena penerbangan saya tadi take off-nya di bawah pohon, maka sekarang untuk mudah mendapatkan sinyal GPS, saya akan bergerak maju. Jadi saya sebagai pemegang remote, maka saya harus bergerak ke tempat yang terbuka. Nah, dalam hari ini saya akan bergerak maju menuju ke depan curug, di mana di depan curug ini kondisinya terbuka, tidak di bawah pepohonan. Kita boleh sambil menggerakkan drone-nya maju ke depan, tetapi harus dijaga jaraknya ya, agar tidak kecipratan air curug. Sekarang posisi drone sedang diam, jadi saya akan mencari posisi di tempat yang agak terbuka. Jadi di posisi ini saya bisa sambil menggerakkan drone-nya pada ketinggian tertentu. Biasanya masih terbatas ya, tetapi kita harus sabar di posisi ini karena drone-nya sudah dalam tempat yang terbuka, tidak di bawah pepohonan. Jadi kita bisa naikkan perlahan-lahan, tetap di mode tripod ya. Kelemahan mode tripod ini, kalau kita menggerakkan gimbalnya memang pergerakannya sangat lambat sekali. Nah, di sini kita harus sabar karena di sini juga menguras baterai. Karena itu biasanya saya kalau nerbangin drone di curug itu menggunakan baterai mod ya. Jadi bukan baterai original supaya waktunya bisa lebih panjang. Di sini saya akan melihat dulu ketinggian curugnya seperti apa. Nanti setelah itu saya akan melihat posisi yang tepat untuk menggerakkan ketinggian drone-nya ya. Nah, sekarang saya sudah posisinya tepat di bawah drone-nya. Jadi saya dan drone sudah sama-sama di tempat yang terbuka. Nah, di sini saya mulai menggerakkan drone-nya naik atau turun, nanti kita sesuaikan. Tujuannya untuk supaya drone dapat dengan mudah menangkap sinyal GPS. Jadi memang dibutuhkan kesabaran di sini untuk mendapatkan sinyal GPS-nya ya. Nah, kelebihannya menggunakan kabel OTG itu yang tersambung dengan remote itu biasanya lebih kuat menjaga koneksi antara drone dengan remote-nya. Jadi di sini biasanya jarang sekali gagal koneksi ya, atau drone-nya fly away, atau drone-nya mungkin menjadi liar ya. Tapi ingat harus tetap dalam mode tripod.
Jika sudah posisinya anteng di sini, maka kita bebas menggerakkan drone-nya untuk naik turun untuk mendapatkan sinyal GPS-nya. Dan tentunya itu nanti ada titik tertentu drone-nya bisa terbang di batas ketinggian tertentu. Tapi tetap harus sabar karena kita harus berusaha untuk mencari atau menempatkan posisi drone supaya segera mendapatkan sinyal GPS. Nah, di sini ketinggian maksimumnya sudah terbatasi ya. Tetapi kita bisa lihat di atas sinyal GPS saya sudah mendapatkan 7. Jadi di sini saya tinggal sabar untuk menunggu mendapatkan GPS-nya. Jadi kita bisa sedikit gerakkan drone-nya ke kanan atau ke kiri untuk mendapatkan sinyal GPS. Nah, sekarang posisi drone sudah mendapatkan home point ya. Jadi GPS sudah dapat. Nah, kalau sudah dapat sinyal GPS seperti ini, kita bebas terbang. Jadi aman. Jadi kita bisa menggerakkan drone-nya ke berbagai sisi. Jadi kalau sudah dapat sinyal GPS ini, kita bebas dan kita bisa merubah dari mode tripod ke mode normal kalau sudah mendapatkan sinyal GPS. Tetapi ingat nanti teman-teman, ketika drone-nya diturunkan lagi pada ketinggian tertentu, biasanya nanti akan kembali hilang sinyal GPS. Nah, saya lebih amannya di posisi ini tetap menggunakan mode tripod saja, karena memang saya yang penting di sini bisa mendapatkan kondisi air terjunnya seperti apa, tempatnya seperti apa ya. Nah, jadi seperti itu tips dari saya, gimana caranya kita menerbangkan drone di curug, di tempat yang lebat hutannya, tapi kita bisa mendapatkan sinyal GPS. Nah, untuk drone-drone yang selain DJI Spark, saya tidak tahu harus pakai mode yang bagaimana untuk mendapatkan sinyal GPS. Maksud saya, apakah drone yang lain juga ada mode tripod atau mode apa, saya kurang begitu paham ya. Tapi saya rasa setiap drone pasti punya keunikan masing-masing ya, supaya bisa digunakan di berbagai kondisi medan ya. Kita hand landing curug ya. Cakep.